Ya, selamat malam nih. Jadi kita dari kelompok tugas akhir ini kita mau tanya tentang kerjaan kita di sini. Jadi kan kita lagi ngomongin perusahaan. Nah, pertama Ya, mau nanya nama lengkap kakak itu apa ya? nama lengkap Stefanus Wisnu. Dan selain itu sekarang kakak kerjanya di mana ya? Sistem. Ntar googling aja itu. Singkatannya apa sih? Lupa ya. Indonesia Iya, Synthetic PT Textile Istem. Mill. Ya itulah. Terus lanjut apa lagi? Untuk itu di perusahaan itu kakak kerjanya di divisi mana ya? Kalau boleh tahu. Divisi itu dia kayak bagiannya ada namanya spinning terus di bagiannya apa QC quality control. Quality control. Hmm. Dan di bidang itu sudah berapa lama ya kerjanya? Baru waktu itu berapa ya? Waktu itu berapa ya? 6 bulan enggak? 6 lah, ya. 6 bulan ya. Hmm. Nah, Jadi, kalau terus di bidang itu sih kan katanya di quality control ya. Kalau boleh tanya posisinya itu sekarang udah di mana ya? Jadi staffnya atau kalau dibilang posisi gimana ya jelasinnya ya? Dia tuh kan kayak ya posisinya tuh di bawah manajer apa tuh? Tapi masih junior. Apa berarti junior? Apa ya kalau di sistem tuh nyebutnya apa ya? Ya kita cuma bilangnya kayak ya udah kita masuk ke QC. Terus kayak kan ada yang manajernya tuh, manajer umumnya. Terus ada yang bagian manajer QC-nya. Nah, waktu itu setahu saya dibilangnya tuh semuanya tuh dibilang kayak junior semua sih masih hitungannya masih junior karena masih baru juga kan. Karena kan kalau mau naik senior kan bertahun-tahun lah kurang lebih ya 5 tahunan minimal karena masih baru ya hitungannya junior. Dibilangnya sih gitu doang karena kita nggak ada yang omongan kayak oh kamu ntar supervisor atau apa nggak ada kayak gitu-gitu di situ mah. Lanjut next Oke, apa lagi? lanjut. Arti etika profesi menurut Kak Wisnu ini. Etika profesi artinya ya itu tuh lebih kayak ke bagaimana sih kita berperilaku atau melakukan sesuatu di tempat kita bekerja gitu loh. Karena kan di setiap tempat kan pasti ada etikanya masing-masing kan. Nah, kayak kita tuh nggak bisa bawa etika di luar sama di perusahaan tuh nggak bisa. Apalagi kayak kalau itu kan kita kan masuk Tore Group kan. Tore Group tuh kan perusahaan Jepang punya. Nah, etika kerjanya tuh biasanya lebih ketat gitu dibandingkan kayak perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi etika profesi itu menurut saya tuh lebih kayak bagaimana sih kita menempatkan diri kita di perusahaan tersebut gitu. Untuk nanya detail tentang peraturan-peraturan resmi dalam etika profesi yang ada di tempat kerja kakak ini. Peraturan resminya tuh dia lebih kayak kita tuh lebih kayak memperhatikan hal-hal sederhana sih kayak misalnya kalian kalau masuk ke lingkungan pabrik itu harus pakai sepatu, nggak boleh pakai kayak sendal gitu kan nggak boleh kan. Terus kalau emang tamu, meskipun tamu pun di situ ntar kayak dikasih topi. Jadi kayak kemana-mana tuh harus pakai topi karena kan di situ kan tekstil kan. Takutnya ada kayak rambut kita yang rontok terus masuk ke bahan bakunya terus malah jadinya berpengaruh kan takutnya. Jadi di sana tuh kayak bener-bener kayak dari hal sederhana harus pakai topi, terus pakai sepatu, terus masker tuh. Meskipun nggak dari awal tuh di sana masker emang diwajibin sih. Nggak cuma karena misalkan corona gitu-gitu nggak. Di sana emang wajib pakai masker kalau di dalam apa ruang produksinya apalagi gitu.
Lalu mau nanya nih, peran etika di aturan-aturan yang ada itu udah baik belum ya untuk diterapkan di tempat kerja kakak ini? Kalau sistem yang dilihat-lihat sih udah, karena dia tuh ibarat kata kalau ada karyawan, salah satu karyawan ini ya kayak dia keliling, misalnya pindah nih dari divisi departemen spinning ke bagian yang lain, itu dia misalnya nggak pakai topi nih, itu pasti kena tegur. Jadi uh, mereka tuh kayak junjung tinggi banget kayak, oh kalian tuh kalau di pabrik, kalau memang mau kerja di sini di pabrik ini, ya udah turutin aturan yang ada, etikanya tuh diperhatiin kayak pakai pakaian yang sesuai yang ada lah gitu. Karena kalau memang kelihatan nanti ada dari orang Jepang yang lihat kayak, oh ini karyawan kita kok ada yang nggak melakukan apa prosedur sesuai yang kita minta, akhirnya bisa minimal kena SP dan maksimal bisa dipecat gitu. Lagi apabila ada yang melanggar itu hukumannya berarti minimal SP, maksimal dipecat ya kak ya? iya, karena kayak waktu itu kan pernah ada kayak, jarang sih kan kecelakaan kerja di Tore itu di sistem, karena sekalinya ketahuan ketahuan aja nih misalnya kayak, oh ini orang nggak pakai masker, itu langsung dipanggil kayak sama atasannya, terus kayak kamu kena teguran SP, langsung SP 1. Kalau misalnya diulangin lagi langsung dikeluarin. Nah waktu itu pernah kejadian kayak ada pegawainya tuh kayak kurang fokus atau gimana lah, akhirnya dia tangannya tuh kayak masuk ke mesinnya terus kayak kegiling gitu kan. Nah itu langsung pengaruhnya gede banget, soalnya kalau di Tore kan dia kayak Tore Group kan nggak cuma di Indonesia kan, jadi setiap kecelakaan kerja yang ada di Tore, misalnya di Tore Indonesia pasti kan nyebar ke Tore-Tore yang lain, kayak misalnya ada yang di Jepang, ada yang di Taiwan, nanti efeknya nama Tore Indonesia sendiri jadi jelek malah gitu. Makanya kayak etika etika profesi di perusahaan ini tuh kayak dijunjung banget, kayak di nomor satu kan. Kalian tuh percuma kayak misalnya pinter segala macam, tapi kalau misalnya kayak aturan-aturan sederhana di dalam lingkungan pabrik gak diterapin, ya udah nggak bakal bisa. Yang penting tuh dilihat dari gimana sih kalian menjalankan aturan yang ada di perusahaan tuh. Apalagi Oke, mau nanya sikap profesional yang ada dalam etika bekerja ya pada posisi yang dimiliki kakak nih, gimana? etika profesional yang ada di Sikap profesional dalam bekerja. sikap eh bagaimana memiliki sikapnya ya? Iya. Ya kita kayak dari hal sederhana deh, kayak oh ya kan sekarang masuk pabrik tuh nggak pakai helm ya kan, dulu dulu awal-awal boleh tuh kalian orang-orang luar kayak mau masuk pabrik tuh nggak pakai helm apa, cuma kayak dilihat dari hal kayak sederhana gitu ya deh, kalian tuh kalau masuk pabrik harus pakai helm. Nah cara sikap profesionalnya itu ya udah dari hal-hal yang sederhana kayak gitu aja, karena kayak perusahaan-perusahaan Jepang pun kayak nggak merhatiin kalian langsung ke yang apa ya istilahnya, apa ya, sikap profesional benar-benar. Nah gini lanjutin. Jadi kayak perusahaan Jepang tuh kayak dia tuh nggak merhatiin dari hal-hal sepele kayak gitu, kayak misalnya kalian tuh taat gak sih, kayak misalnya entah itu kayak dari cara berpakaian sesuai SOP apa enggak, terus kayak datang kan mereka kayak waktunya tuh masuk ada 3 shift kan, kalau yang seminggu dibagi jadi 3 shift, kalau yang ada yang day shift seminggu cuma 2 shift. Nah kalian tuh lihat juga, misalnya kalian datang tuh terlalu mepet, ya udah itu jadi penilaian juga bagi perusahaannya. Nah kalau buat diri sendiri sih, kalau misalnya di perusahaan Jepang tuh diusahain ya dari hal sederhana kayak gitulah, kan dari hal kecil tuh lama-lama tumbuh. Nah numbuhin kayak sikap mental kerja yang baik gitulah kurang lebih. Oke, lanjut Ren. Yang kalau ada orang yang pindah kayak karyawan ke perusahaan lain tuh boleh nggak sih Kak? Boleh, karena kan di sistem di Tore Group tuh kan kebanyakan sistem, kalau yang pekerjanya ya karyawan biasanya ya,
Kalau yang karyawan biasa tuh kan kan dia masuk di perusahaan itu dia pakai kayak perantara gitu loh. Kayak istilahnya apa ya? Kayak dia yang penyalur kerjanya gitu. Nah, biasanya kalau mau pindah sesuaiin dulu. Kalian ada kontrak kerja nggak masih penyalur kerja kalian itu? Tapi kalau misalnya dari yang sarjana daftar ke Torai minimal sih itu biasanya 3 tahunan boleh pindah. Tapi kalau yang dari melalui perantara biasanya lima tahunan lah baru dikasih izin pindah atau keluar gitu. Sesuaiin aja sama kontraknya gitu. Karena dari sistem sendiri tuh yang saya tahu ya, kalau yang penyalur kerjanya tuh biasanya perjanjiannya agak lama nih. Satu orang kan si A nih masuk ke sistem lewat si penyalur B. Nah, itu butuh waktu yang agak lama lah biar si B bisa pindah atau keluar dari sistem tersebut. Tuh. Kecuali ada hal-hal yang dia langgar itu tadi. Cuma kalau memang dia melanggar ya udah, nanti bakal dicap jelek juga si penyalur kerjanya ini. Kok bisa sih ngasih pekerja yang kayak gini ke kita gitu. Oh. Kan sekarang Ada lagi lagi COVID nih Kak. Itu ada kebijakan baru gak di perusahaan? kebijakannya lebih kayak ngebatasin sih yang masuk kerjanya kayak kadang ada yang masuknya kalau di bagian produksi kadang ada yang dikurangin sampai setengah. Nah terus ada juga misalnya kadang yang kamu masuk 2 minggu terus 2 minggu kemudian libur gitu-gitu. Dia lebih kayak ngebatasin jumlah orang yang masuk aja sih perharinya. Oh. Terus kalau kayak Kayaknya meeting mah gitu? kalau kayak meeting kita lebih sekarang lebih kemana ya? Jarang sih, udah jarang. Ya kadang Zoom, lebih banyak Zoom. Karena kayak kan kalau di Korea sendiri kan yang orang-orang Jepang kan udah rata-rata udah berumur kan. Jadi kayak buat interaksi langsung itu dikurangin. Karena takutnya ketularan atau gimana. Oh. Kalau boleh nanya nih Kak, etika bekerja di perusahaan kakak ini berubah gak setelah COVID? Lebih ketat sih guys. Kayak Lebih gimana tuh? lebih ketat dewasin. Jadi kayak kan kayak sekarang kemana-mana harus cek suhu kan, suhu tubuh segala macam. Kalau dulu kan datang ya udah belum pakai masker apa. Kalau sekarang kayak dari jauh udah harus pakai masker gitu-gitu doang, kayak ada yang ditambah jadi kita merasa kayak agak ribet nih sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi karena kan takutnya perusahaannya kalau ada satu yang kena udah itu bakal repot ke belakangnya. Jadi kayak dari perusahaan pun kayak ngasih perhatian, kayak ada beberapa divisi yang dikasih cek vitamin gitu karyawannya. Kalau kayak di antara karyawan, Kalau di kayak ada antara karyawan peraturan kayak nggak? ya Apa nggak lebih ada? kayak jaga jarak doang paling itu aja. Oh. Ini yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Cara kakak bisa tetap produktif sama profesional tuh gimana ya Kak? Walaupun ada COVID kayak gini. Caranya ya lebih banyak apa ya, bisa dibilang kondisi kayak gini ya udah jalanin aja karena mau ngapain lagi coba, kan kayak mau leha-leha juga nggak bisa kan, kayak ada tanggung jawab segala macam, jadi jalanin aja tetap. Berarti harus tetap konsisten Kalau dalam tetap bekerja ya kak ya. iya betul Dedek Billy. Lanjut, Oke, oke. ada lagi? Oke. Sudah kak, pertanyaannya sudah habis. Terima Udah, kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan kita. Siap Dedek Billy, Randy dan Mario.